Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rohmawati Windasari dari Prodi PGSD A2 semester 4, NIM akhir 083, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran terpadu tipe shared. Menurut Fogarty, model pembelajaran terpadu tipe shared ini merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih atau overlapping. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Model pembelajaran tipe shared ini dapat digunakan di berbagai jenjang pendidikan dengan melihat tuntutan mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran ini memiliki keuntungan serta kelebihan masing-masing. Sehingga, jika digunakan sebagai seorang guru, harus dapat memahami model tersebut sebelum menggunakannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Terdengar seperti apa model pembelajaran tipe shared? Tipe pembelajaran model shared ini dianalogikan seperti melihat benda jauh melalui teropong binokular yang menggunakan dua lensa. Suatu objek yang jauh akan terlihat jelas ketika dua pandangan terhadap objek tersebut tertangkap oleh masing-masing lensa yang pada awalnya samar dan terpisah. Dua lensa yang terdapat dalam teropong dianggap sebagai dua mata pelajaran. Pada saat kita melihat satu objek melalui teropong, objek tersebut dianggap sebagai konsep yang beririsan dan menjadi fokus dalam pembelajaran. Menurut Fogarty, kelebihan dari model pembelajaran tipe shared ini yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 mata disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji akan lebih mendalam. Yang ketiga, hanya dua bilangan kajian saja yang dikaitkan, sehingga pemahaman tentang materi akan lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Misalnya, pada jam pelajaran matematika, pada materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang miring. Adapun kekurangan dari model pembelajaran tipe shared ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared ini memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, pada tahap awal pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Karakteristik model pembelajaran terpadu tipe shared. Pembelajaran ini tentu mempunyai karakteristik yang menjadi ciri khas pembelajaran terpadu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan model pembelajaran tipe shared ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan dua mata pelajaran yang akan difokuskan pada konsep,
sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester. Yang ketiga, memilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, guru memilih konsep, kegiatan atau informasi yang dapat mendorong belajar siswa untuk memberikan pengalaman bagi siswa tersebut. Model pembelajaran tipe shared ini cocok digunakan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA karena dapat memadukan konsep, sikap, dan keterampilan dalam antar disiplin ilmu. Contoh atau ilustrasi pada model pembelajaran terpadu tipe shared, yaitu misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI. Di dalam Bahasa Indonesia ada materinya, yaitu yang pertama, Ibu Malin rajin bekerja. Yang kedua, masyarakat desa menolong Malin saat terdampar. Yang ketiga, Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua. Dikaitkan dengan materi PAI yang di dalamnya ada materi menampilkan perilaku rajin. Yang kedua, menampilkan perilaku tolong-menolong. Dan yang ketiga, menampilkan perilaku hormat kepada orang tua. Tema dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI tersebut adalah perilaku terpuji. Dari yang sudah saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya adalah model shared adalah suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang memayungi antar mata pelajaran. Tipe shared ini juga memiliki karakteristik, kekurangan, serta kelebihan. Jadi, pembelajaran model shared atau berbagi ini adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.